Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani, saya dari kelas 11 TKJ. Di video kali ini saya akan merancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi aku bakal ngelakuin konfigurasi dasar terlebih dahulu. Klik IP yang sudah ada pada mikrotik lalu tekan connect sampai login. Nah, ini kita sudah connect. Lalu kita ke identity. Caranya klik sistem, terus itu ada identity, lalu kita ganti pakai nama kita. Fungsinya untuk ngasih identitas pada router. Lanjut kita masuk ke interface. Nah, di situ kita klik header 1 lalu tambahkan kata trunking. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Lalu kita lanjut ke header 2 untuk admin. Lalu apply oke. Lanjut kita ke header 4. Untuk ISP kita nggak pakai header 3. Jadi fungsinya interface itu buat memudahkan atau mengenali port ini tuh buat apa gitu. Lanjut kita ke DHCP client, klik plus, lalu interface-nya kita ganti jadi ISP, terus oke. Nah, itu kan statusnya stop. Nah, kita ambil kabel ISP, terus kita colokin ke port nomor 4, portnya ISP. Nah, terus statusnya bakal berubah jadi bound, tandanya itu berhasil. Lanjut ke address. Nah, di situ udah dapat IP otomatis buat ISP. Untuk header 2 kita pakai IP statik. Ini aku pakai 192.168.7.1/28. Lalu interface-nya kita ganti jadi ke admin. Lalu apply oke. Lanjut kita masuk ke DNS. Caranya klik IP terus DNS. Nah, itu servernya kita ubah jadi 8.8.8 IP Google. Terus klik allow remote. Lalu apply oke. Lanjut kita ke DHCP server. Klik DHCP setup, interface-nya header 2 admin. Nah, terus next aja. Fungsi DHCP server itu buat kasih IP, gampangnya admin kasih IP buat anak-anaknya. Yang terakhir kita kena klik plus general. Nah, cairnya itu secernat. Terus ke out, interface-nya itu ISP. Action-nya itu masquerade. Lanjut apply. Terus oke deh. Tinggal tunggu aja sampai ada internetnya. Jadi fungsi daripada NAT itu biar kita dapat akses internet. Nah, sekarang aku mau konfigurasi VLAN. Caranya klik header 1 trunking, terus klik plus, terus pilih VLAN. Namanya ubah, aku jadi VLAN 20 siswa. VLAN ID-nya 20, interface-nya trunking, lalu apply, lanjut di copy aja. Terus yang lainnya juga lakuin dengan hal yang sama dan step yang sama juga. Udah selesai, kita kasih IP buat VLAN-nya. Klik plus, ini aku kasih IP buat VLAN 20 siswa. IP-nya 192.168.20.1/24. Interface-nya kita ganti jadi ke VLAN 20 siswa, lanjut apply, oke. Terus yang lainnya juga sama, bedanya di network sama slice-nya aja. Lanjut kita ke DHCP server. Klik DHCP setup-nya. Interface-nya kita pakai yang VLAN tadi. Tinggal terus next aja sampai selesai. Seperti yang di video. Lanjut ke simple queue, klik tanda plus, terus name-nya kita ganti jadi ke nama admin. Terus targetnya juga kita ganti jadi ke
192.168.7.0/28 sesuai dengan IP yang sudah ditentukan. Lanjut, limitnya juga kita ganti jadi 5M dua-duanya. Lanjut terus apply, terus copy. Lakukan hal yang sama seperti yang ada di video sampai selesai. Fungsinya simple Q untuk memanajemen bandwidth. Nah, sekarang kita mau konfigurasi switch. Jadi, kabel yang nyolok dari router itu dicabut. Kita ganti pakai kabelnya switch. Sekarang kita masuk ke network connection, klik 2 kali, terus ke properties, terus ke internet protocol. Nah, terus jangan obtain, kita kasih IP otomatis, IP-nya 10.90.90.7, terus apply. Oke. Lalu pencet subnet MAC-nya, lalu close. Langsung kita masuk aja ke browser, terus kita searching IP-nya D-Link yaitu 10.90.90.90. Nah, nanti tampilannya halamannya bakal berubah jadi seperti ini. Nah, kita tinggal masukin passwordnya yaitu admin kecil semua. Terus nanti jadi gini, kita tinggal klik L2 fitur. Lanjut kita ke VLAN yang 802.1 IQ. Terus sama aku diklik 2 kali angka satunya. Lanjut header 1 tagnya di tengah, header 2 di bawah, header 3 di bawah, header 4 di bawah, header 5 di bawah, header 6 juga di bawah, kecuali header 7 di atas, header 8 juga di bawah, terus apply. Lalu kita klik add file-nya yaitu 20 yang tadi kita konfigurasi itu. VLAN name-nya juga sama, VLAN name 20 strip siswa. Nah, header satunya tetap di tengah, header 2 dan 3 di atas, yang lainnya nggak usah diaktifin, di bawah aja. Kenapa header 1 tuh di tengah terus? Soalnya header 1 itu sebagai jembatannya D-Link switch sama router, jadi mereka tuh penghubungnya gitu yang port 1 itu. Lalu klik apply. Terus add ID lagi ya, ini yang terakhir. VLAN-nya 40, VLAN name-nya VLAN 40 strip stub. Header 1 tetap di tengah, dan yang dinyalain itu berarti header 6, yang lainnya enggak usah. Lanjut klik apply. Kalau terus udah okay. Sekarang kabelan yang nyolok di router di port 2 itu dipindahin ke port 1 buat trunking, sama yang satunya juga dicolokin ke port 1 yang di switch, dan yang masih di PC yang di port 7 tadi yang di switch itu dipindahin sekarang ke nomor 2 buat ngecek IP port nomor 2. Ini aku udah masuk command prompt, tinggal ketik IP config. Nah, kalau sudah, kita langsung ke speed test aja buat mastiin berapa bandwidth yang harusnya kita dapatkan. Nah, IP-nya harus sama kayak yang tadi aku kasih. Jika sudah, kalau sudah, sekarang kita pindahin dari port 2 ke port 4 buat cek IP nomor 4.
lalu masuk lagi ke CMD, lalu ketik ipconfig. Nah, sekarang IP-nya sudah ganti lagi, lalu cek speed test lagi buat memastiin lagi bandwidth yang kita dapatkan untuk port 4. Terus kita cabut lagi yang port 4, dipindahin ke nomor 6 buat cek IP port 6. Lanjut kita masuk lagi ke command prompt. Lanjut ketik ipconfig, lalu enter. Nah, sekarang IP-nya jadi 40. Lanjut kita speed test lagi untuk memastikan bandwidth yang kita dapatkan untuk port 6. Lanjut, aku sekarang mau konfigurasi WLAN atau wireless LAN. Jadi kita buat wifi gitu. Nah, ininya centangnya aja nyalain, aktifin WLAN-nya. Modenya kita ganti jadi AP Bridge. Bandnya juga itu jadi BGN. Kenapa BGN? Biar ada jaringannya. Nah, SSID itu namanya nama wifi kita. Aku ganti jadi pakai nama aku saja. Misalkan kalian mau pakai pasport, nah itu tuh tinggal ke wireless, terus security profile plus, nah namanya kasih aja, itu aku namain pasport, terus modenya dynamic case. Terus aku masukin pasportnya itu 1-8 sesuai sama yang dikasih sama bapaknya. Lanjut di apply, terus oke deh. Lanjut kita ke setting WLAN lagi. Lanjut kita security profile-nya kita ganti sama yang udah kita setting tadi. Lanjut di apply terus oke. Lanjut kita masukin IP WLAN yaitu 200.200.200 titik 1/26. Interface-nya kita ganti WLAN lalu apply oke. Lanjut ke DHCP setup, interface-nya WLAN, lanjut next. Lanjut aku mau buat user buat wifi yang aku buat tadi. Caranya kalian tinggal ke IP ke terus hotspot setup, interface-nya WLAN, terus next aja sampai selesai. DNS name-nya nama kita pakai .com, lalu next. Lanjut kita ke server profile dulu. Lanjut kita klik yang bawah, lanjut name-nya kita ganti jadi ke admin dulu. Lanjut terus udah di situ kita cookie-nya dulu matiin, apply, lanjut copy, lakukan hal yang sama yang kedua. Kepala sekolah langsung rate limitnya dulu kasih juga 5M/5M. Lanjut apply, yang kepala juga sama kita ganti dulu, apply oke. Lanjut kita guru, rate limitnya guru 2 Mbps, apply oke. Lanjutkan seperti yang di video. Kalau sudah, kita lanjut ke user profile, lalu kita klik plus, name-nya kita ganti jadi admin, address boundnya kita lihat dulu di IP WLAN to pool 5, berarti kita ganti juga ke pool 5. Terus kita kasih rate limitnya 5M/5M. Lalu kita ke parent queue-nya non. Lanjut ke apply oke. Lanjutkan hal yang sama sampai dengan selesai.
Lanjut, kalau sudah kita ke user lalu klik all. Lanjut, name-nya kita ganti jadi ke admin. Passwordnya juga kita ganti 111 3 kali. Profilnya kita ganti jadi admin. Lanjut apply, terus copy, terus kita name-nya ganti lagi juga kepala. Passwordnya juga kita ganti jadi 123. Lanjut, profilnya juga kita ganti jadi kepala guru. Apply copy, lanjutkan seperti yang di video saja. Nah, sekarang kita cek aja ke wifi. Nah, di situ ada wifi namanya Irani, terus kita masukin passwordnya 1 sampai 9. Di sini kita disuruh masuk, kita mau sebagai apa, misalnya sebagai admin, lalu kita masukin password, terus kita ke connect. Kalau sudah lanjut, kita ke speed test. Kalau sudah lanjut, kita tes berapa bandwidth yang kita dapatkan. Admin itu kan 5 Mbps ya, berarti harusnya di bawah 5 atau 4-an sih harusnya. Nah, berarti sudah sesuai, soalnya di bawah 5. Lanjut, kita lakukan hal yang sama, tetapi aku nyobainnya di HP yang beda-beda, soalnya hanya bisa satu kali login di HP saya, jadi aku nyobain ke HP teman-teman aku. Dengan cara yang sama, kita mau login jadi siapa, dan kita juga harus masukin passwordnya agar kita bisa connect dan bisa langsung speed test juga. Maaf ya teman-teman kalau misalnya sekiranya videonya kayak kurang jelas gitu, soalnya ini aku pakai 2 HP buat ngetesnya, jadi kayak kalau misalnya kurang jelas gitu, mohon maaf. Setelah melakukan semua konfigurasi dan berhasil, sekarang aku mau reset semua konfigurasi yang ada di caranya. Kita tinggal klik tools yang ada di atas lalu klik reset. Lanjut, kita di sini suruh continue dan kita keluar, lalu kita masukin lagi passwordnya itu admin kecil semua. Lanjut, kita klik OK. Lanjut, kita ke tools lagi, terus ke reset, langsung apply. Oke deh.
tinggal kita tunggu itu ada waktunya sampai selesai. Dan di sini juga kita mau mereset Winbox yang telah kita gunakan. Caranya yaitu klik sistem, lalu klik reset configuration, terus lalu klik no default configuration, terus reset deh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.